Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suryana. Saya dari kelompok 5 dari kelas 12 4C12. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pengelolaan keuangan manajemen akuntansi pada mata kuliah metode penelitian. Kelompok kami ada 5 anggota, terdiri dari Ahmad Jamil, Amin Imron, Asep Suryana, saya sendiri, Ahmad Jamil, dan Aris Setiawan. Jadi kita langsung ke project charter. Keberadaan komputer sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan atau aktivitas seseorang dalam melakukan kegiatan suatu kegiatan. Semakin tinggi tingkat pemakaian, semakin banyak pula kegiatan yang dapat terbantu atau meringankannya. Jadi efisien. Seiring perkembangan kemajuan komputer yang semakin pesat, maka seiring pula melihat masalah tersebut, maka penulis berinisiatif membuat rancangan program dan database-nya, khususnya sistem administrasi keuangan. Di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengolahan keuangan yang manual menyulitkan admin untuk mencari kesalahan sehingga harus menghitung kembali dari awal. Keterbatasan penggunaan buku yang menumpuk serta keterbatasan tempat sehingga menjadi sempit dan berantakan. Selanjutnya, mempersulit pengguna untuk merekap balance perusahaan dan tidak menjamin sehingga kemungkinan terjadi hilangnya data. Batasan masalahnya adalah sistem informasi akuntansi pengelolaan keuangan sangat berkaitan dengan sistem akuntansi. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya pada pertama analisis sistem digunakan pada sistem informasi pengelolaan keuangan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, perancangan sistem informasi pengelolaan keuangan dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan dan user. Yang ketiga, perancangan sistem informasi keuangan mudah digunakan oleh user. Yang keempat, data dipastikan aman dari pihak luar atau kejahatan lainnya. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah data bersifat aman dan private dengan menggunakan SAMPP dan MySQL untuk mengolah data dan mencetak data. Lalu meningkatkan kecepatan kinerja user dalam mengolah data keuangan serta mencari kesalahan dari perhitungan dan tidak tepat sehingga menimbulkan imbalance atau tidak seimbang, dan mempermudah user untuk merombak atau merekap data dari tahun ke tahun. Nah, di sini ada analisa sistem berjalan. Adapun analisa sistem berjalan jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa input data akun. Yang kedua, user melakukan input data keuangan melalui webcast untuk edit atau tambah akun jurnal umum seperti kas, piutang, private, modal, dan lain-lain. Yang ketiga, analisa login web. Yang keempat, user melakukan login untuk mendapatkan akses masuk webcast dan melakukan pengolahan manajemen keuangan secara online. Yang kelima, analisa jurnal umum. Yang keenam, dalam jurnal umum user dapat menambahkan jurnal atau melihat jurnal untuk memastikan keseimbangan atau balance dari keuangan perusahaan tersebut. Yang ketujuh, analisa buku besar. Yang kedelapan, user dapat melihat riwayat pemasukan atau pengeluaran usaha dari tahun ke tahun. Yang kesembilan, analisa laporan. Yang kesepuluh, user dapat mencetak laporan keuangan dalam bentuk PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya Asep Suryana. Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisa kebutuhan user. Analisa perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem serta kebutuhan lain dalam pembuatan basis data. Ada software requirement analisis, terus ke bawah lagi desain, ke bawah lagi coding, testing, maintenance,
Desain sistem. Tahap selanjutnya yaitu mendesain sistem. Tahap ini dibuat sebelum tahap pengkodean. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini memenuhi semua kebutuhan pengguna sesuai dengan hasil yang dianalisa seperti rancangan tampilan, pengembangan sistem e-kios di toko-toko termasuk kios usaha.com, dan membantu mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Dokumentasi yang dihasilkan dari tahap desain sistem ini antara lain perancangan use case diagram, data flow diagram atau disingkat dengan DFD, entity relationship diagram atau disingkat dengan IRD, dan perancangan interface. Coding. Aktivitas pada tahap ini dilakukan pengkodean sistem. Penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang telah dimengerti komputer dengan mempergunakan bahasa pemrograman. Tahap ini merupakan tahap secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Sistem ini berbahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan database MySQL. Testing. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dibuat telah sesuai dengan desain dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, itu activity diagram. Activity diagram ada dua tabel, yaitu admin akuntan dan owner. Satu, owner akan memberikan bukti transaksi pengeluaran atau pemasukan. Yang kedua, admin akuntan akan melogin. Setelah login, maka admin akuntan akan menginput data transaksi. Setelah itu, tabel owner akan mengecek balance. Setelah mengecek balance, admin akuntan akan menginput data transaksi. Apabila data beres, maka akan lanjut cetak hasil. Apabila data tidak beres, maka akan mengedit data transaksi. Setelah itu beres, setelah itu partner akan cetak hasil. Selanjutnya yang kedua ada use case diagram CEO level. Di sini ada dua tabel, yaitu admin akuntan dan owner. Admin akuntan itu satu akan melogin. Setelah login akan menginput data transaksi. Setelah menginput data transaksi, maka akan mengecek apakah itu data itu seimbang atau enggak, balance. Yang kedua, owner akan memberikan bukti transaksi. Setelah memberikan bukti transaksi, dia akan mengecek balance apakah data tersebut seimbang atau ada yang kurang. Setelah data tersebut seimbang, maka akan cetak hasil. Yang ketiga yaitu use case diagram fish level. Di sini ada dua tabel, yaitu admin akuntan dan owner. Yang pertama, admin akuntan akan login. Setelah untuk menginput login harus input username dan password. Setelah itu akan menginput data transaksi dan menuju memberikan bukti transaksi. Setelah itu owner akan cek balance apakah data tersebut seimbang atau enggak.
Setelah cek beres, maka akan diinput data tersebut. Yang terakhir akan balas. Untuk mencetak hasil maka dibutuhkan data seimbang atau enggak tersebut terhadap balasnya data tersebut. Selanjutnya, analisa sistem. Berikut sistem usulan yang kami siapkan berdasarkan analisa sistem berjalan seperti berikut. 1. User atau admin akuntan. Yang kedua, user username dan password. 3. Sistem validasi user jika gagal akan menuju kembali ke halaman login. Yang keempat, jika berhasil melewati validasi maka akan menuju ke tampilan dashboard atau tampilan utama. Yang kelima, di dalam menu dari tampilan dashboard terdapat ada beberapa menu, yaitu dashboard, data akun, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan. Yang keenam, di setiap menu tersebut dapat melakukan tambah data ataupun edit data dan melakukan percetakan jurnal dalam format PDF. Yang ketujuh, setelah melakukan edit atau tambah data akan dialihkan ke halaman tambah akun. Dalam halaman tersebut ada bagian nomor ref, nama ref itu keterangan. Yang ke-8, dalam halaman neraca saldo berfungsi untuk melihat data pemasukan atau pengeluaran dalam bentuk neraca saldo yang dipilah berdasarkan tahun. 9. Ketika dalam memasukkan data transaksi ada kesalahan angka, maka akan diinfokan bahwa data tidak seimbang. Jika benar, maka akan diinfokan data seimbang. Halo, perkenalkan saya Ahmad Jamil dari kelompok 5. Yang pertama ada desain sistem IRD atau Entity Relationship Diagram. 1. Berikut rincian dari desain basis data atau IRD, spesifikasi file, struktur kode. 1. Gambarnya ada tabel akun terdiri tabel transaksi, sedangkan tabel transaksi dipunyai tabel user dan tabel akun dipunyai tabel user. Spesifikasi file tabel akun. 1. Nomor referensi tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya primary key. 2. ID user tipenya integer, panjangnya 11. 3. Nama referensi tipenya varchar, panjangnya 40. 4. Keterangan akronimnya varchar, tipenya varchar, panjangnya 40. 2. Tabel transaksi. Ada nomor, ada elemen data, ada akronim, ada tipe, ada panjang, ada keterangan. 1. ID transaksi, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya primary key. 2. ID user, tipenya integer, panjangnya 11. 3. Nomor referensi, tipenya integer, panjangnya 11. 4. Tanggal input, tipenya datetime, panjangnya 40. 5. Jenis saldo, tipenya enum, panjangnya 0. 6. Saldo, tipenya integer, panjangnya 11. 3. Ada table user. Isi tabelnya ada nomor, ada elemen data, ada akronim, ada tipe, ada panjang, ada keterangan. 1. ID user, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya primary key. 2. Nama, tipenya varchar, panjangnya 50. 3. Jenis kelamin, akronimnya IKA, tipenya enum, panjangnya 0. 4. Alamat, akronim tipenya varchar,
panjangnya 40. 5 ada email, tipenya varchar, panjangnya 30. 6 username, tipenya varchar, tipenya panjangnya 30. 7 password, tipenya varchar, panjangnya 60. 7 test login, tipenya daytime, panjangnya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wildan. Saya akan mendemonstrasikan tentang web keuangan. Di sini kita sedang berada di halaman login. Untuk masuk halaman login kita harus memasukkan username dan password. Nah, sekarang kita berada di halaman dashboard. Ini di halaman dashboard ada kas piutang, perlengkapan, ada informasi peralatan, dan data akun. Itu kita bisa menambahkan akun dari nama referensi. Ada kas, ada piutang, usaha, perlengkapan perusahaan. Kita bisa tambah akun. Kita bisa tambah akun, masukkan nomor referensi, nama referensi, dan keterangan. Lalu kita ada jurnal umum. Di sini jurnal umum kita bisa lihat jurnal dan tambah jurnal. Dan halaman lihat jurnal seperti ini. Misalkan kalau tidak seimbang, maka jumlah totalnya akan terlihat berbeda dan di sini akan tertuliskan tidak seimbang. Nah, selanjutnya kita berada di tambah jurnal. Nah, ini dia halaman tambah jurnal. Di sini bisa pilih akun, ada utang usaha, ada akumulasi peralatan, nomor referensi, auto increase ya. Di sini ada pendapatan, nomor referensi auto, tergantung dari apa yang dipilih dari nama akun. Ada jenis saldo, ada debit dan kredit. Lalu selanjutnya ada buku besar. Ya, seperti ini buku besar. Ada modal, ada beban perlengkapan. Ya, di sini ada tanggal, keterangan, ada debit, kredit, ada berada di bagian kredit. Selanjutnya ada neraca saldo. Di sini ada lihat neraca saldo. Kalau misalkan seimbang berarti balance ya. Dan sini ada laporan. Di sini laporan untuk cetak laporan. Jadi untuk misalkan ingin mencetak laporan di bulan Oktober tahun 2018, kita bisa cetak laporan dan nanti akan otomatis masuk ke halaman download atau langsung dilihat. Nah, ini dia. Dan bisa di download juga, tergantung dari aplikasi yang kita pakai untuk melihat web tersebut ya. Itu saja dari presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.